Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu komputer sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam, yang disusun oleh Kenny Aprilia, Nurul Hikmah, dan Septia Suryani. Oke, lanjut ke materi. Pengertian media dan komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian media dan komputer terlebih dahulu. Yang pertama, media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Yang kedua, pengertian komputer. Komputer sendiri adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan, perhitungan sederhana dan rumit. Jadi, pengertian media komputer adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis komputer. Oke, lanjut. Mengapa internet sebagai media pembelajaran PAI? Iya ya, mengapa internet sebagai media pembelajaran PAI? Karena pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran dalam mata pendidikan agama Islam sangat baik untuk digunakan dan membantu guru dalam mempermudah penyampaian pembelajaran kepada siswa. Di samping itu, adanya internet sebagai media pembelajaran PAI dapat membantu membangun proses pembelajaran yang lebih menarik. Dalam proses pembelajaran, tidak terlepas dari penggunaan media internet juga loh. Mengapa seperti itu ya? Karena hal ini disesuaikan dengan berkembangnya teknologi dan informasi di berbagai belahan dunia manapun. Untuk itu, dalam pembelajaran, guru harus mampu menerapkan internet sebagai media dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut. Pemilihan pendidikan agama Islam memerlukan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kecermatan representasi media. Misalnya, digunakan untuk menjelaskan manasik haji akan dapat mengintegrasikan semua tahapan-tahapan seorang muslim yang melaksanakan ibadah haji, sehingga pengalaman siswa tidak terpisah-pisah. Yang kedua, tingkat interaksi yang mampu ditimbulkan media. Dalam hal ini, guru dapat mengkombinasikan media yang tersedia untuk keperluan suatu pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, tingkat kemampuan khusus yang dimiliki media. Kemampuan khusus yang dimaksud adalah kemampuan dalam menyajikan sesuatu yang tidak dapat disajikan media lain. Yang keempat, tingkat motivasi yang ditimbulkan oleh media. Media yang dimaksud bisa memberikan pengaruh motivasional yang berbeda. Perbedaan ini juga terkait dengan karakteristik siswa. Yang kelima, tingkat biaya yang diperlukan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan media pembelajaran diperlukan kriteria pemilihan agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Oke, lanjut. Fungsi dan manfaat media komputer sebagai proses pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan fungsi media komputer sebagai proses pembelajaran PAI terlebih dahulu. Yang pertama, sebagai instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata. Yang kedua, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan siswa. Kemudian, manfaat komputer sebagai media pembelajaran PAI. Yang pertama, dapat membantu guru dalam mempermudah penyampaian pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, komputer sebagai media pembelajaran dapat membantu membangun proses pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga,
mampu menjangkau pembelajaran jarak jauh yang meluas di seluruh dunia. Oke, lanjut. Kelebihan media komputer sebagai pembelajaran PAI. Kelebihannya adalah yang pertama, komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran. Yang kedua, komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan. Yang ketiga, kecepatan belajar siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Yang keempat, kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan program pembelajaran. Yang kelima, dapat berhubungan dan mengendalikan perantara lain. Oke, lanjut. Kekurangan media komputer sebagai pembelajaran PAI. Kekurangannya adalah yang pertama, harga perangkat keras semakin murah, tetapi pengembangan perangkat lunaknya mahal. Yang kedua, untuk menggunakannya diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Yang ketiga, keragaman model komputer sering menyebabkan tidak cocok dengan model lainnya. Yang keempat, program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa. Yang kelima, komputer hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Oke, lanjut. Kesimpulan. Jadi, adanya media komputer dalam proses pembelajaran PAI sangat berpengaruh untuk siswa maupun guru. Seorang guru PAI harus menggunakan media komputer sebagai salah satu komponen belajar yang akan membantunya dalam menyalurkan pesan kepada siswa agar tujuan pembelajaran PAI dapat terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkannya, diperlukan figur seorang guru yang memiliki pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Dengan itu, pengaruh guru PAI dalam menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mudah dipahami oleh siswa. Begitu juga dalam menggunakan media komputer untuk pembelajaran sehingga siswa bersemangat untuk belajar. Karena media komputer berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sebab sangat membantu guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.